Kejadian di Magelang, Jawa Tengah, disebut sebagai pemicu pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Cerita berawal saat istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, menghubungi Barada Richard Eliezer sambil menangis. Dilansir Detik X, Jumat tanggal 2 September tahun 2022, Bribka Riki Rizal Wibowo dan Barada Richard Eliezer sedang singgah di Masjid Agung dekat Alun-Alun Magelang pada Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Keduanya saat itu menemui pamong atau pengasuh anak Ferdy Sambo di SMA Taruna Nusantara. Namun tiba-tiba saat mereka sedang menunggu, Richard Eliezer menerima telepon dari Putri Chandrawati. Putri saat itu menangis dan meminta Riki dan Richard lekas pulang ke Puri Cempaka Residence, Banyurojo, Mertoyudan, Magelang. Namun saat tiba di rumah tersebut, mereka tak menjumpai satu orang pun di lantai 1. Setelah naik ke lantai 2, keduanya mendapati suasana tegang yang masih terasa di rumah itu. Riki melihat seorang asisten rumah tangga berinisial S menangis di ujung tangga. Sementara itu, sopir sekaligus asisten rumah tangga kepercayaan Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, berdiri di depan pintu kamar tempat Putri beristirahat. Riki bertanya kepada Kuat, "Ada apa, Om?" Di kalangan ajudan dan asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Kuat dipanggil dengan sebutan Om. Kuat lalu bercerita ke Riki dirinya sempat melihat Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat, ajudan dan sopir Putri, berdiri di tangga. Namun, ketika ia hampiri, Yosua justru berlari menghindar sambil menangis. Kuat kemudian menyuruh S untuk memeriksa kondisi Putri. Saat itu S disebut mendapati Putri di kamar mandi dengan posisi tergeletak. Namun tidak jelas apa peristiwa apa yang baru dialami Putri. Riki Richard sempat bertanya ke Putri tentang apa yang terjadi. Dalam persidangan etik Ferdy Sambo yang digelar pada pekan lalu, Riki mengatakan sempat bertanya langsung kepada Putri. Namun Putri enggan berterus terang dan justru menanyakan keberadaan Yosua. Riki lalu mengkonfirmasi kepada Yosua, yang sudah pergi ke rumah tetangga. "Ada apa, sih, Yos?" Riki bertanya. "Gak tahu, Bang. Kenapa Kuat tiba-tiba marah dengan saya?" jawab Yosua. Riki lalu memberitahu Yosua bahwa Putri memanggilnya. Namun Yosua menolak. Setelah dibujuk, Yosua akhirnya bersedia menemui Putri. Menurut Riki, Yosua diajak bicara empat mata oleh Putri. Ia tak bisa menguping karena berjaga di dekat pintu kamar. Kuat juga tidak menyebutkan perbuatan apa yang telah dilakukan Yosua kepada Putri. Sebelum kejadian menjelang petang hari itu, kata Kuat, S memberitahunya Yosua sempat marah-marah dengan membanting pintu dapur. Namun Kuat mengaku menanggapi aduan S itu dengan seadanya karena sibuk menelepon. Kuat akhirnya melihat ke dalam dan melihat dari balik kaca Yosua sedang turun dari tangga. Merasa ada sesuatu yang ganjil, Kuat meneriaki Yosua sambil menggedor-gedor kaca. Yosua lalu berlari ke arah dapur yang tembus ke garasi mobil. Ketika berhadap-hadapan dengan Kuat di garasi, Yosua berbalik sambil berlari. Kuat sebut Yosua menangis. Ketika Kuat bersama S hendak mengangkat Putri dari kamar mandi, Yosua kembali mendatangi mereka. Tanpa dimintanya, Yosua berkata akan menjelaskan sesuatu. "Bisa saya jelaskan, Om?" "Bisa saya jelaskan," kata Yosua seperti ditirukan Kuat saat memberikan kesaksian dalam sidang etik Sambo. "Di situ saya emosi. Saya turun. 'Ibu kamu apain?' Tapi Yosua malah berlari ke arah dapur lagi. 'Di situ kan ada meja makan,' saya spontan ambil pisau. Saya kantongi pisau itu dan balik lagi ke atas mengangkat ibu bareng S. Karena S, kan, perempuan, saya bantu mengangkat dari belakang," ucap Kuat. Kuat mengaku juga ingin bertanya tentang perbuatan Yosua kepada Putri. Namun dia tak berani. Putri disebutnya banyak diam sambil terus meneteskan air mata. "Putri," kata Kuat, "hanya mengatakan Yosua telah berlaku sadis." Kuat lalu menyarankan Putri melaporkan kejadian pada hari itu kepada Ferdy Sambo. "Setelah saya ngomong seperti itu, Yosua manggil-manggil saya dari bawah sambil menangis, 'Om, Om.'
Yosua lalu berdiri di depan kamar. Saya bilang, tutup pintu. Saya takut dia bawa senjata nembak aja, kata Kuat.